Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzo Algifari, NPM 2578106 dari kelas MI2A. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengerjakan mengenai UTS Jarkom, yaitu jaringan komputer dan sistem operasi. Bagaimana langkahnya? Langsung saja ke videonya. Oke, di sini soal 1 kita akan memilih topologi jaringan yang dimana terdiri dari 10 komputer mahasiswa, 1 komputer dosen, dan 1 printer. Dan semua komputer harus saling terhubung dan mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Pertanyaannya, untuk A, topologi apa yang paling cocok? B, mengapa memiliki topologi tersebut? Dan C, perangkat apa saja yang dibutuhkan? Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan pertama di Cisco paket tracer. Nah, di sini saya sudah buat yaitu topologi star. Ini namanya topologi star dengan ketentuan yang ada di UTS. Di sini pertanyaannya, topologi apa yang paling cocok? Nah, yang sudah saya buat itu ada topologi star. Dan inilah topologi star sesuai ketentuan yang ada. Terus itu lanjut ke soal kedua, mengapa memilih topologi tersebut? Jadi kenapa topologi star? Karena topologi ini paling mudah diperbaiki. Jadi misalnya kalau ada satu kabel nih yang mengalami trouble, jadi komputer lainnya tidak akan terganggu. Nah, jadi begitu. Jadi dia tidak lebih fleksibel itulah. Nah, jadi perangkat apa saja yang dibutuhkan? Di sini ada 10 PC mahasiswa dan 1 PC dosen dan 1 printer yang disambungkan dengan kabel UTP dengan konektor RJ45. Dan begitulah topologi star soal nomor 1. Soal kedua dimana soal kedua meminta koneksikan 2 komputer yang dihubungkan oleh kabelan dengan konfigurasi PC1 dengan IP 192.168.1.10 dan PC kedua IP-nya ada 192.168.2.20 dan nanti dimintanya sandi ping itu akan koneksi gagal. Oke, langsung aja kita coba. P1 kita akan menggunakan IP 192.168.1.10. Oke, langsung aja kita copy aja masuk ke Cisco. Ini BD1 misalnya, kita ke IP konfigurasi. Oke, dan IP ini isi 2 kita gunakan IP ini. Kita sambungkan menggunakan kabelan. Kita bisa menggunakan kabel petir ini aja. Jika sudah, kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Selanjutnya kita ping 192.168. Ini IP-nya IP kedua si 2.20 ya. Oke, 2.20. Kalau RTO berarti gagal. Oke, soal pertama, mengapa koneksi gagal? Oke, kenapa koneksinya gagal?
Jadi di soal nomor 2 ini, kenapa IP-nya gagal? Karena pada kasus dua komputer tersebut dihubungkan tapi koneksinya gagal. Mengapa? Jadi pas dianalisis tadi pada PC 1 kita menggunakan IP 192.168.1.10 dan di PC 2 menggunakan 192.168.2.20. Kenapa bisa gagal? Karena masalahnya ada pada network ID-nya, dimana network ID-nya itu berbeda, itu dari segmen 1 dan segmen 2. Cara memperbaikinya adalah kita harus saling menyamakan segmennya. Nah, tuh bagaimana cara memperbaikinya? Oke, kita akan memperbaikinya dengan cara menyamakan segmennya. Oke, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Di sini kita ubah IP-nya, tapi PC 1 tetap 192.168.1.10 dan di PC 2 kita ubah menjadi 1. Ini 1.20. Oke. Tetap aja saat meshnya sama, langsung aja kita ping ulang. Kita misalnya ping lagi di sini. Kita tulis IP-nya 192.168.1.20 dan hasilnya yang berarti berhasil. Dan kita sudah tadi melakukan tulis konfigurasi IP yang benar. Oke, begitulah soal nomor 2. Kita ping sekali lagi. Kalau ini kita ping ya, ping PC satunya. Kita ping. Oke, ping. Kita dan hasilnya dan berhasil. Inilah tutorial soal kedua. Oke, yang soal ketiga adalah menentukan kelas IP, di mana kelas IP 3 tersebut. Pertama ada 10.1.1.1 adalah 172.16.1 dan IP 192.168.10.1. Nah, di sini terbagi menjadi 3 kelas. Jadi penjelasannya, di oktan pertama dari IP tersebut itu adalah angka 10. Jadi di dalam rentan 1 sampai 28, jadi secara mutlak jadi angka 10 ini termasuk dari kelas A, karena jadi wilayah kelas IP kelas A itu dari 1 sampai 126. Nah, jadi dia termasuk IP kelas A. Oke, jadi yang B nih, IP-nya 172.168.1.1. Nah, jadi kita perhatikan okten pertamanya aja, jadi yaitu angka 172, di mana angka 172 itu berada dalam rentan IP kelas B yang berjumlah dari 128 sampai 191. Jadi sehingga IP ini termasuk dalam kelas B gitu. Dan begitu juga pada kelas C, IP-nya 192.168.10.1, di mana kita lihat oktan pertamanya. Di kelas C itu IP-nya berada di rentan 192 sampai 223. Jadi oktan pertama dia di 192, makanya dia di kelas C itu penempatan pada IP-nya. Oke, lanjut soal keempat. Di sini soal keempat diminta simulasi paket tracer. Nah, diminta membuatkan simulasi sederhana, itu terdiri dari
1 switch dan 4 PC. Jadi semua komputer harus saling terhubung. Yang pertama, tentukan IP address pada tiap PC. Yang kedua, jelaskan langkah konfigurasi. Yang ketiga, bagaimana caranya memastikan koneksi berhasil. Langsung aja kita ke Cisco Packet Tracer ya. Oke, di sini kita akan menggunakan 4 PC ya teman-teman. 4 PC, 1, 2, yang ketiga dan yang keempat. Oke, di sini kita akan menyambungkan kabel menggunakan gabelan dan strike. Kita anuin 1 PC sambungkan ke switch satu per satu. Ini yang terakhir. Oke, ini sudah kita sambungkan ya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal 1, yaitu tentukan IP address pada tiap PC. Sini kita akan mengasih IP address pada PC pertama dengan IP 192.168.1.1. Lanjut ke PC kedua, kita akan mengasih IP-nya dengan IP 192.168.1.2 dan subnetnya 2255.255.255.0. Oke, langsung saja ke PC yang ketiga. Sembilan dua satu enam delapan 1.3. Oke, selanjutnya PC keempat, IP-nya 192.168.1.4 dan kita set di submeshnya langsung saja. Oke, di sini sudah. Oke, di sini kita sudah melakukan soal pertama dan soal kedua di tahap konfigurasi dan tahap ngasih IP address. Sini kita lanjut tahap ketiga, yaitu melakukan cara memastikan koneksi berhasil. Sini kita kita tes menggunakan command print atau CMD pada desktop, terus ke command print. Di sini kita akan ngeping salah satu komputer yang ada di seberangnya. Oke, di sini kita sudah ping dan hasilnya berhasil. Oke, berarti komputer sini sudah terkonekkan. Kita coba lagi untuk ngeping dari komputer ketiga, dari komputer 3 ke komputer 2. Kita ping masukin komputer IP komputer yang kedua. Kita masuk CMD, kita langsung aja ping di sini 192.168.1.2. Oke, salah ini kita masukin pingnya dulu 192.168.1.2 dan hasilnya triple temp, hasilnya berhasil. Itu testing keberhasilan lewat via CMD atau command prompt. Kita akan testing menggunakan amplop dan hasilnya sukses di bawahnya. Oke, begitulah kurang lebihnya mengenai penjelasan soal UTS dari 1 sampai 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.